dari sekian banyak Toy Fair Masaka nih, Iya. ya kan? Kenapa hostnya selalu Arno Stark? Protokol kesehatan saat event. Pengunjung wajib memakai masker, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, menjaga jarak aman, tidak berkerumun di satu titik, sudah melakukan vaksin COVID-19 2 kali dosis. Pengecekan suhu harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi. Crowd control akan ada di sekitar area. Dan pastikan Anda sehat. Terima kasih. Guys, balik lagi di segmen Coffee Shop Talk episode super spesial. Kita di episode kali ini kita kedatangan tamu lagi, yaitu Mas Rizer Saka lagi. Dan di episode kali ini kita spesial. Gue spesial bakalan nanya-nanya ke Mas Saka ini, ke Mas Riza ini segala sesuatunya seputar upcoming Toy Fair. Yes. Ya kan? Jadi seperti yang kita ketahui semua, Maret ini bakalan ada Toy Fair nih. Nggak lama lagi nih ya. Berapa hari lagi nih ya? Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang 23. Iya. Minggu depan. Iyalah minggu depan lah ya. Minggu ya paling lama 14 hari lagi kayaknya nggak sampai ya. Nggak nyampe. Akan ada 12 Toy Fair. hari lagi. 12 hari lagi akan ada Toy Fair ya kan? Insya Allah. Yes. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan menarik seputar upcoming Toy Fair ini, silakan langsung di komen, silakan langsung disampaikan. Jadi sebelum hari H, gua dan Mas Saka akan sempetin ngejawabin. Misalkan apa aja deh pertanyaannya. Contoh pertanyaannya apa contoh? Di luar pertanyaan yang gue mau tanya apa coba? Oke, jadi langsung ke pertanyaan pertama nih. Kenapa Toy Fair yang kali ini diadakan di bulan Maret? Biasanya kan Februari ya? Sebenarnya kalau Toy Fair dari dulu sih kita mengambilnya di kuartal 1 ya, tiap tahun. Jadi bisa Februari atau Maret. Dulu awalnya malah kan Maret. Memang kita biasanya kan mengikuti kondisi dengan misalnya ada event lain atau ada misalnya hari libur yang memang nasional yang kita nggak bisa tangguh. Jadi memang kadang-kadang ya either di Februari atau Maret. Pokoknya di kuartal 1 Betul. pasti. Yang penting awal bulan atau akhir bulan banget. Jadi masih gajian. Orang habis gajian atau baru mau gajian. Ya, betul. Jadi ini kode. Siapin duit sebelum datang ke Toy Fair ya. Disiapin dulu duitnya, kartu kredit dibayar-bayarin dulu ya kan, segala macamnya jadi aman. Mungkin yang keduanya gini juga, kalau mungkin nanya kenapa di bulan Maretnya pada saat kondisi sekarang? Pasti, Nah, ya kan? pasti nanya dong. Pasti. Sebenarnya sih kita udah planningnya dari bulan akhir tahun lalu, bulan let's say Oktober. Oke. Kita sudah sounding ke gedung segala macam dengan kondisi kita harapkan kan nggak ada kenaikan COVID ya. Dan nggak ada varian-varian Nggak ada varian baru kan gitu. Makanya kan kita memberikan diri kemana bikin event yang di MOI. Yes. Ya kan, yang lumayan rame, kita senang juga rame walaupun ya mungkin ada kondisi kemarin terstop, cuman ya kita anggap itu sebagai pelajaran kan. Betul. Gitu. Nah, dari situ kita belajar buat tetap on schedule on Maret karena kita pikir kan pemerintah juga bilang kan Februari puncaknya, moga-moga awal Maret sudah turun. Tapi Betul. kita dengan catatan juga kita bikin dengan full prokes ketat. Oke. Di sana. Nanti kita akan bahas ke full prokes Ya, ketatnya ya. Betul. Oke, jadi kira-kira pertanyaan yang tadi kenapa di Maret udah terjawab dengan jelas ya guys ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Persiapan apa yang udah disiapin di Toy Fair kali ini? Mengingat ya itu tadi, Ya. yang kemarin kan ada ribut-ribut rame-rame Ya, itu kan. ya. Harusnya sekarang lebih siap. Nah, langsung kita biar dijawab sama Doi. Mungkin sih bedanya gini, kalau kita kemarin bikin yang di Kelapa Gading itu kan kondisi memang di mall ya. Yes. Aksesnya semua terbuka, ada 18 akses pintu masuk yang memang nggak ada batasan ya kan. Walaupun Oke. dengan tetap pakai Peduli Lindungi sebenarnya sudah masuk dan itu kan kemarin juga sebenarnya baru 17% dari kuota 50% yang diizinkan untuk di mall. Itu baru 17% tuh. Itu baru 17%-nya doang, mungkin cuman ya karena semuanya 80%-nya cosplayer. ngumpul di main atrium. Oke, Nah, jadi itu. kesannya banyak banget kan? Betul. Padahal dari kapasitas yang disediakan oleh Pemda itu Ya. 50%, itu baru 17%-nya. baru. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang Toy Fair emang kita kan belajar dari situ juga. Pertama, makanya kita ketatin dari segi prokesnya gitu. Dan itu kita harapkan juga kerjasama dari teman-teman semua nih yang terkait yang mau datang ke event sebagai yang peserta yang memang siapapun yang akan ada di event itu buat sama-sama kita taati prokesnya. Kerjasamanya kita minta agar event jalan dengan lancar gitu. Karena di sana kita yang pasti sih untuk tahun ini memang persiapannya full banget
itu concern ke prokes pastinya. Pasti. Lebih capek di situ sebenarnya. Karena Pasti. kita kan mesti pemaparan ke mana, ke satgas segala macam, dan kita juga nih alhamdulillah sih surat izin sudah keluar, tinggal dari yang ada 4 nih, sorry baru 2 keluar nih, tinggal 2 lagi. Moga-moga kita harapkan bisa lah. Pasti gitu. bisa. Gue percaya sama manusia yang satu ini. Amin. Cuman ya kita tetap ada worst case-nya kan. Worst case-nya apabila memang ternyata memang ada something kondisi force major atau lockdown atau apa dan udah kita kan nggak bisa hindarin tuh. Paling kita plan B-nya reschedule. That's it. Jadi jangan takut kalau misalnya udah beli tiket nantinya, yang udah prepare, udah sewa booth. Kalaupun sampai reschedule, kita harapkan sih enggak ya, tetap on time. Kita paling reschedule aja. Jadi semuanya juga balik tetap cuma pindah tanggal doang. Yes. Itu aja sih. Dan biasanya pindah tanggal itu juga nggak jauh-jauh amat guys, jadi tenang Betul, aja, nggak usah khawatir lah ya. Iya. Udah puluhan tahun doi, Amin, ngurusin dunia, moga-moga lancar. bukan anak baru ya kan. Jadi udahlah, jangan pusing begituan. Oke, gue lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Hal baru apa yang akan ada di Toy Fair kali ini? Karena kan Toy Fair yang sekarang ini bisa dibilang udah berapa tahun gak ada Toy Fair? Ada 2 tahun ya? 1,5 setahun sih. Setahun ya? sebenarnya. Tapi gue rasanya lama banget mas. Karena kan kita yang tahun 2020 di awal tahun. Iya, iya. 5 hari kemudian lockdown kan. Iya, pokoknya Iya kan? gue ngerasanya tuh udah lama banget gak ada Toy Fair. Jadi harus ada sesuatu yang baru nih di Toy Fair ini. Iya. Apa nih yang baru di Toy Fair ini? Yang baru mau tahu apa? Apa tuh? Ada prokes. Bener dong? Bener baru. Benar. Itu Ya, benar, oke. itu benar. Oke. Sebenarnya yang baru sih lucu gini, mungkin dari setahun kita nggak ada Toy Fair yang gedenya ini, ada filterisasi atau selektif lagi dari sisi seller pertama. Ada sekitar 40% seller baru yang ikut Toy Fair. Gitu, itu juga lumayan. Oke, ini ternyata seller baru. Ada warna baru ya. Ada warna baru itu nih. penting gitu. sih. Itu penting. Itu Seller penting. baru 40%. 60% masih seller lama, tapi dengan mungkin perubahan dia mungkin jualannya beda. Kemudian ada yang teman-teman yang baru tadinya cuman seller biasa jadi udah jadi distributor gede. kan, gitu. Yo siapa nih? Yo. Gitu. Jadi ya kita sih appreciate dan thank you banget udah support terus, baik yang lama maupun baru. Ya mungkin juga ada yang mungkin yang lama nggak ngikut, mungkin ada keterbatasan karena biasanya yang di luar kota nih masih takut sih buat ngikut. Iya, kan. iya. Karena banyak yang dari Surabaya dia nggak bisa ngikut, Semarang nggak bisa ngikut, tapi Bandung banyak yang ikut. Oke, karena Bandung jarak tempuhnya juga lebih gampang. Betul. Jadi memang sih kalau dari sisi acara kita memang pastinya downgrade kan. Karena memang kondisi kita harus jaga PPKM-nya gitu. Mungkin- Downgrade-nya dalam artian seperti apa nih biar anak-anak yang nonton nih kebayang nih. Maksudnya downgrade tuh gimana nih? Jadi gini, pertama kan dari sisi lokasi kita pindah dari Balai Kartini ke Balai Sudirman. Kenapa pindah? Karena Balai Sudirman sudah nggak bisa, Balai Kartini di Kartika Expo itu sudah bisa dipakai lagi. Kita udah 10 tahun di sana kan, itu menjadi hotel. Jadi kita sudah nggak bisa pakai lagi dan memang udah nggak disewakan. Jadi kita pindah ke Balai Sudirman. Makanya kita sudah plotnya sebenarnya dari tahun lalu. Gitu untuk kondisi pindahnya. Nah kemudian luasannya mungkin lebih kecil, jadi cuma 2/3-nya dari Kartika Expo. 2/3 dari Kartika Expo. Sebenarnya sih nggak terlalu kecil juga, tetap gede, cuman lebih dibanding Kartika Expo lebih kecil. Kayaknya nggak berasa deh kalau udah nginjak. Ya kalau udah nginjak terus kiri kanan udah booth ya kan, terus ada panggung, terus dengan bising dan dengan lalu lalangnya orang. Udah lupa itu ya. Kalau gua sih jujur ya nggak akan berasa sih kalau gua gitu. Oke, itu kemudian karena kita memang masih juga kondisi biar jaga prokes, pasti kan gangway jalan kita gedein, ya kan. Booth-nya pun juga kita mungkin agak kita reduce. Dari yang mungkin kemarin biasanya 250 booth, sekarang mungkin hanya sekitar 120 booth. Jauh ya? Jauh. Cuman karena segitu sayangnya loh Masaka sama kalian dan concernnya dia segitu concern sama kalian biar nggak kena COVID ya. Jadi thank you nih sekali lagi buat Masaka nih. Padahal ya kalau kita ngomong fair ya lebih banyak booth lebih banyak cuan. Betul. Nah, tapi enggak. It's not all about cuan ya. Kita sorry pakai bahasa Jakarta Selatan ya. Jujur lu ya. Jujur nih. Oke, lanjut. Oke. Terus ya tadi kan apa namanya booth-nya kan juga kita batasin juga kan, nggak kita maksimalin kondisinya. Kemudian juga acara stage juga kita nggak ada acara yang memang berhubungan dengan nyanyi-nyanyi, misalnya idol song atau misalnya apa namanya DJ, band itu nggak ada. Kenapa? Karena memang belum boleh izinnya keluar untuk performance, untuk musik. Dan tidak ada cosplay competition untuk tahun ini. Kenapa ya? Karena kita juga menghindari agar tidak terjadi kerumunan yang sangat peak ya. Kayak kemarin itu ya. Kayak kemarin, itu pelajaran juga. Harus diakui memang cosplay itu mengundang banyak banget Bener, crowd ya. Betul. Iya, itu sebuah apa ya? Bukan fenomena sih, itu memang udah anak-anak cosplayer itu kalau bikin acara memang selalu rame sih. Jadi ya salut sih sama Masaka kalau misalkan sampai berani ngambil tindakan untuk
Ya tadi ngurangin booth, ngegedein jalan, terus acara-acara yang biasa. Sorry nih ya, acara-acara itu kan peak banget kan selalu kan, tapi doi berani ngambil keputusan untuk udah nih gue tiadakan lah gitu. Jadi memang kalau dari pihak masakannya aja udah berani sedemikian rupa untuk ngejagain prokes buat kaliannya yang datang juga harus ya tahu diri lah ibaratnya lah ya, saling jaga lah gitu kan. Kerjasamanya lah biar acara bisa lancar kan. Oke. Lanjut. Oke, kemudian tadi tapi tetap ada cosplay performance dari ada sekitar 7 tim cosplay yang kita bagi dalam 2 hari dan ada talk show, ada launching untuk Serana Satya Dewa Gatot Kaca. Produk launchingnya ada. Nanti kita juga pasang trailernya. Kemudian juga ada launching dari film Menjelang Maghrib. Menjelang Maghrib berarti Isa. Enggak juga ya. Gue belum tahu nih ada film Menjelang Maghrib. Jadi itu film horor baru kebetulan. Iya, film horor judulnya begitu. Menjelang Maghrib, ya kan? Nah, itu kebetulan beberapa yang memang ambil bagian di film itu memang biasa masuk ambil bagian di Toy Fair juga. Gitu. Ada cosplayer segala macamnya memang ambil bagian di film. Jadi memang kita appreciate lah. Kemudian juga ada yang menang film animasi pendek di Piala Citra, nanti akan kita tampilkan di sana buat launchingnya. Gitu. Itu aja sih, itu memang acara yang tetap ada, tapi kita mendowngrade biar kita tidak ada kerumunan di satu titik yang lama. Dan diganti dengan acara-acara lain ya, tadi launching Gatot Kaca, Menjelang Maghrib dan film pendek. Jadi intinya tetap ada fun-nya lah. Tetap ada fun-nya dong harus. Kalau dari sekian banyak Toy Fair yang udah Mas Aka pegang nih. Ya. Toy Fair mana yang paling memorable? Kalau ini kayaknya gue yang jawab aja. Ya, Toy Fair yang sekarang kayaknya yang paling memorable karena paling susah ngurusnya, Bro. Paling banyak tantangan, ya kan? Bener. Paling susah ngurusnya, ya kan? Kayaknya yang ini. Kalau menurut gua, tapi nggak tahu, tetap harus dengar jawaban dia. Betul. Iya. Ya mungkin benar sih kalau memorable dari sisi persiapan, iya, ini yang mungkin bisa dibilang paling tersulit ya saat ini dengan kondisi saat ini kan gitu. Tapi kita moga-moga sih fun aja buat laksanainnya, jadi bisa kondisinya sama-sama biar bisa bikin ini biar lancar. Tapi iya sih kalau nggak dibawa kan bisa gila. Emang bener. Asli gila. Bener asli. Apalagi nih kita kan juga semua lagi WFH, jadi urusannya via online semua. Oke, kalau dari yang sisi hype-nya mungkin di Toys Fair yang ada 3 sebenarnya. Toys Fair yang pada saat kita ngundang Lindali pertama kali itu lumayan, pertama kali kita ngundang guest star ya. Pecah itu pertama kali ngundang guest star. Pada bawa majalah FHM tuh gue inget tuh. Iya beneran gue inget itu. Pecah tuh. Kemudian pada saat kita ngundang Angie Knight dan Kana, itu dia berdua. Dia termasuk yang kita bisa undang yang memang udah cukup ngetop dan mereka juga kebetulan kan humble orangnya. Kita juga senang lah nemenin mereka juga buat jalan-jalan ya kan. Lumayan tuh istilahnya. Kemudian yang terakhir kemarin tahun 2020, kenapa? Karena saat itu kita bisa ngumpulin 30 cosplayer diva cewek Indonesia satu panggung. Itu kita kasih mereka bisa showcasing, kita nggak ada bukan kompetisi tapi mereka bisa showcasing mereka masing-masing kayak catwalk. Itu emang ide dari sebelum-sebelumnya, tapi kita pikir baru bisa terlaksana pada saat ya, 30 orang men, gila. Bayangin lu suruh model 3 model aja udah capek ngurusnya. Ini 30 cosplayer dengan showcase mereka sendiri. Setiap cosplayer dapat berapa waktunya? Ada 5 menit? Ada kayak catwalk aja. Kebayang men, fashion catwalk. Kebayang, itu pasti ribet ngurusnya. Apalagi kan kostum cosplayer yang dipamerin di atas itu kan pasti bukan yang biasa kan. Iya, ada yang full make up. Betul. Dan mereka masing-masing punya follower ya. Jadi benar-benar gimana masanya tuh, jadi benar di depan stage itu udah sampai penuh ke area marketplace. Pakai apa namanya? Terus gue punya pertanyaan terakhir nih Mas. Pertanyaan pamungkas nih ya. Dari sekian banyak Toy Fair yang Mas Aka nih, ya kan? Kenapa hostnya selalu Arno Star? Halo Bro Arno, apa kabar? Fanboy channel. No, nggak ada maksud apa-apa ya No ya, jangan marah lo No ya kan. Kenapa selalu Arno nih? Dan bahkan di semua Toy Fair rata-rata mau ICC atau apapun juga semuanya Arno. Why? Alhamdulillah sih Arno kan memang dari awal pertama Toy Fair memang bareng kita sama-sama. Buat bikin Toy Fair pertama kali kan dengan Arno ada sekitar 12 orang lah, ada almarhum Oho waktu itu kan gitu. Ada beberapa orang lagi yang termasuk Arno yang memang jadi MC pertama.
memang sama memang dia tak tergantikan, kenapa? Why not? Memang dia dari pertama kan, tapi tinggal cari tandemnya. Ya kan, yang bisa nanti pelan-pelan dari awal kan tandemnya ganti dari siapa, seperti Tommy Cokro juga pernah jadi tandemnya dia kan, pernah, terus kemudian ada yang cewek, siapa saya lupa namanya, kemudian kan terakhir Eva gitu kan, jadi tandemnya. Jadi saya pikir sih no problem sama memang, karena dia termasuk salah satu MC yang memang paling ngerti pop culture saat ini. Kalau gua jawabannya adalah itu. Kalau dari gua, dia ngerti semua barang, dia ngerti industrinya, dia ngerti brand, dia ngerti komunitasnya, dia dekat dengan semua komunitas. Betul. Jadi why not, ya kan? Betul. Soalnya kan ada juga yang nanya ke gua kan. Jadi kalau menurut gua, Arno itu seorang MC yang memang ngerti banget mainan. Dia ngerti banget di luar kepala. Mainan apapun juga lu tanya dia ngerti dan dia tahu. Dan yang paling penting satu sih, dia ke semua komunitas itu benar kata Mas Bisa, dia ke semua komunitas masuk. Jadi udah tidak ada canggung lagi. Betul. Buat di dia gitu. Soalnya kalau misalkan bayangin ini kalau di panggung terus dia lompat kemana lagi tuh? Dia kalau di panggung terus ngebawain acara terus dia nyebut nama barang salah, terus ada seseorang dari komunitas yang sensitif gitu kan ada loh komunitas yang sensitif loh, yang namanya nggak mau salah disebut, nama barangnya nggak mau salah disebut. Itu jadi masalah sih kalau kayak gitu sih. Cuman kalau memang Arno ini menurut gua ya whole package ada di situ sih. Betul, dan minusnya bisa dibilang almost perfect, nggak ada. Buat MC situasi mereka kita selalu pakai, why not? Kenapa ya? Gue udah mikir MC siapa, Arno, udah gue nggak pikirin macam-macam lagi teknis. Dia udah tahu dengan sendirinya. Karena gue pernah di panggung juga sama Arno kan. Di saat gue lagi bingung mau ngomong apa, dia bisa bantuin gue tuh break the ice tuh. Ya jadi tektokannya gue sama Arno enak banget waktu itu ya. Gitu guys. Keren banget, thank you banget No. Ganteng lu No. Appreciate. Ya nggak jelas. Isekai! Jelasin prokesnya sama nanti kita akan tampilin prokes-prokesnya di sini ya. Oke, hampir sama dengan prokes yang biasa dilakuin oleh event-event yang ada. Kita cuma hanya mengingatkan dan menambah aja dengan kondisi misal satu, dan ini semua based on referensinya dari WHO, kemudian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian dari Pemprov ya. Jadi ini ada referensinya nggak kita ini. Jadi emang nanti bakal ada sistem tiket masuk pastinya. Itu untuk memfilter juga kan tiket masuk. Kemudian ada cek suhu as usual. Cek suhu itu untuk ngatur sampai 37,3 kalau nggak salah. 37,3 limitnya ya. Iya, itu nggak boleh masuk. Mungkin dicek lagi nanti kedua kalinya. Setelah itu ternyata masih segitu, nanti akan ada tim medis kita yang akan ngecek. Ini kenapa? Mungkin bisa langsung di antigen di situ. Kita nanti ada posko antigen di sana, ada tim medis, ada ambulans. Nah kalau sampai memang harus swabnya bayar sendiri apa ditanggung sama pihak Saka Production? Kalau untuk antigen mereka kita tanggung. Mantep banget ya, kalau sampai ditanggung sih mantep banget sih. Bener. Mantep banget. Tapi jangan terus datang ke sana mentang-mentang itu pengennya karena harus antigen kita mesti bayar. Bawa keluarga banyak-banyak. Bawa keluarga 12 orang, men. Kebetulan saya mau keluar kota nih, mesti antigen. Dia kita transfer dulu kan. Pusing saya juga. Ada tiket yang buat minimal dia punya tiket. Enggak, kalau sampai bawa 12 orang itu sih goblok sih asli. Jangan ya. Jangan serius guys, jangan lagi mumbung ya misalkan ke sana terus bawa siapa mertuanya, terus mertuanya padahal nggak ngerti toys dan nggak mau masuk juga. Udah mau ikut aja, yang penting aku masuk nggak apa-apa, mama swab. Benar. Itu ngaco sih. Jadi ada ambulans juga. Ada ambulans juga standby di sana. Jadi ada dokter standby. Ada dokter standby, ada nakes juga standby. Mantap. Nanti juga ada ruangan isolasi juga ada. Jadi memang semua yang terkait dan ada indikasi situ pasti kita lempar dulu ke ruang isolasi buat dicek lebih lanjut kan. Oke. Gitu. Nah, nanti sih antriannya pasti ada antrian untuk yang memang beli tiket presale, beli tiket, kemudian untuk yang fast lane yang mengudah sebagai peserta. Tiket presale beli di mana? Di Tokopedia, sudah ready. Tokopedia lagi. Di Tokopedia sudah ready, udah sampai tanggal 1 Maret. Indomaret nggak ada? Enggak ada. Oke, jadi Tokopedia aja buat yang mau beli tiket presale, di Tokopedia udah ready. Udah ready sampai tanggal 1 Maret. Setelah itu masuk ke harga yang sama 50.000. Oke. Gitu. Jadi kalau beli di tempat 50.000. 50.000. Jadi seperti itu dengan kondisi nanti flow-nya pas masuk nanti akan ada antrian dulu pastinya. Antrian kemudian nanti kita akan ada isi form dulu sedikit sih. Hanya buat tracing aja nanti kalau misalnya yang penting udah ada formnya, udah 5 pertanyaan paling. Kemudian langsung cuci tangan, habis itu masuk ke tempat untuk tiket untuk validasi atau beli. Nanti ada cek suhu sama aplikasi Peduli Lindungi. Jadi yang
sudah vaksin 2 kali dan juga yang istilahnya pokoknya harus ada aplikasi Peduli Lindungi ya, itu biasanya di situ dan harus hijau. Wajib ya. Wajib. Peduli Lindungi Itu wajib. Jadi kalau mau merah ya atau hitam kita udah nggak bisa. Kuning bisa nggak? Kuning kan baru vaksin Kuning sekali. nanti akan dicek. Oh, kalau kuning itu baru vaksin sekali artinya. Tapi akan dicek dia kondisi seperti apa. Nanti makanya tim medisnya yang akan ngatur. Oke. Jadi semuanya akan diserahkan ke pihak yang memang mengerti di bidangnya Iya, ya. betul. Gitu kan? Jadi mungkin agak sedikit ribet, cuman mohon ditaati karena ini prokesnya. Ya Sesuai arahan. mendingan sedikit ribet daripada nggak ada acara sama sekali guys. Iya kan lu Bener. mau santai-santai lu ntar kagak ada acara sama sekali. Benar. Malah lebih rempong lu. Mendingan ikutin prokesnya, aturannya seperti apa, tata caranya seperti apa, jalanin aja, nikmatin aja sama-sama. Yang penting acaranya bisa ada dan kita juga kasih bukti ke pemerintah dan ke seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Jakarta kalau anak-anak mainan itu ya, anak-anak mainan dan anak-anak collectible dan seller-seller mainan itu semuanya bisa diatur dan mengerti. Dan cosplayer juga. Iya, jadi mengerti harus. Dan cosplayer juga mengerti. Jadi jangan dibilang anak-anak mainan atau anak-anak cosplayer adalah bocah-bocah doang. Enggak, ini saatnya kita kasih bukti ke mereka kalau kita ini adalah dewasa. Betul. Ya. Kita ini sudah dewasa dan kita mengerti, cuman memang mainan kita mainan-mainan aja dia gitu kan. Tapi ya gitulah, sama-sama saling bantu lah. Betul. Gitu. Nah, tambahan lagi tadi untuk prokesnya seperti biasa harus pakai masker selalu all the time, cuci tangan juga pada sebelum. Nanti kita sediakan hand sanitizer di beberapa titik. Nanti di sana juga ada signage yang selalu ngingetin. Kemudian juga LED kita selalu pasang, kita selalu rolling itu himbauan untuk prokes. MC juga akan selalu menghimbau untuk jaga jarak, jangan berkerumun dan juga jangan nyebut MC dong, enak Arno. Arno akan juga selalu langsung gitu ya. Arno langsungnya gitu. Kemudian nanti juga ada crowd control kita ya, di sana pasti ada satgas kita yang akan pakai ini yang akan muter di situ. Kemudian juga kita memaksimalkan transaksi non cash. Cash boleh, tapi kita kalau bisa maksimalkan non cashnya. Karena nanti di setiap booth juga akan disediakan di payment gateway dari Tokopedia. Itu mantap. Kemudian juga ada pengaturan gangway tadi untuk satu arah, kemudian juga nanti ada ya semuanya yang memang ada tim medis, medic room, ruang isolasi dan ambulans yang akan standby 1 kali 2 hari itu sama 2 hari itu ya. Gitu. Sama satgasnya nggak cuma dari kita doang nih, dari pemerintah juga ada nanti. Ya karena mereka juga pasti naruh. Betul. Dari DKI kan. Gitu. Jadi mohon ya kerjasamanya buat semua yang terkait dalam event ini, mohon bisa ngikutin aturannya, jangan banyak komplain dulu saat ini karena kita pun juga berusaha yang terbaik buat semua. Ya sekarang ya pasti dari pihak masyarakat juga nggak cuma sekedar mikirin acaranya doang, tapi mikirin kesehatan kalian yang tadi udah diomongin itu menurut gue sih udah top notch lah, udah full effort lah dari Saka Production. Amin, thank you. Itu udah the best, tinggal nanti lihat di lapangan aja gimana ya. Sama mungkin sih hanya sedikit arahan istilahnya suggest aja kalau bisa, kalau punya anak kecil di bawah 5 tahun jangan dibawa lah, kasihan. Yes. Suggest aja sih, boleh masuk sih, cuman kalau bisa suggest jangan dibawa lah. Mau ngingetin aja nih, acaranya itu tanggal 5 sama tanggal 5 dan 6 Maret ya? mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Yes, jadi siapin waktu kalian. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa kartu kredit kalau masih ditunggakan dibayar-bayarin dulu. Jadi nanti di sana kan cashless. Ya kan? bener. Atau GoPay diisi dulu. Bener, ya kan? GoPay bisa. Karena kan GoPay kan sekarang udah connect ke Tokopedia kan, atau Tokopedia poinnya udah diisi dulu. Dan jangan lupa nanti di sana jangan ribet, nanti signal susah apa segala macam. Sebelum ke acara, kartu kreditnya langsung di-connect ke pembayaran Tokopedia. Betul. Jangan di sana baru di-connectin ya. Lama lagi, ya kan? Jangan menyebabkan kerumunan dan orang jadi ngantri. Betul. Ya, biar cepet-cepet aja, ya kan? Betul. Gitu, Nah, mungkin kan? tambahan nih, kita kan nanti pasti ada kuota untuk buka sistem buka tutup. Kuotanya itu ya. berapa sih? Untuk saat ini sih kita bisa masuk di area itu sekitar 700 sampai 900 orang di area ya. Itu kuota untuk 20%. Memang kita mau gak mau sih harapkan sih awal Maret nih sudah turun PPKM-nya itu bisa 50%, jadi bisa 1.500 orang dalam. Moga-moga nih. Nah, cuman minta kerjasamanya juga buat yang memang sudah sampai duluan di dalam, diatur waktunya biar kalau udah nggak ada kepentingan, udahlah gantian buat yang di luar dulu, nih, kasihan. iya. Kalau kita sistem buka tutup nanti kasihan kalau memang kita nanti yang di luar nunggu lama, yang di dalam nggak keluar. Yes, jadi tahu diri lah ya. Bukan musir sih sebenarnya, kan bingung juga ngaturnya. Iya kan? Serba salah masih kan bingung juga ya. Ya gitu ya guys ya. Jadi itu adalah sedikit pertanyaan obrolan gue sama Mas Saka di episode kali ini. Kita khusus ngebahas Toy Fair. Khususnya Toy Fair yang buat Maret 2022 ya. Jadi kira-kira teman-teman yang nonton udah pada tahu ya mesti ngapain ya. Jangan lupa prokesnya, jangan lupa bantuannya buat gua sama buat Mas Saka juga. Di komen, di like,
di-share, dan yang pasti di-subscribe, dan jangan lupa langsung dinyalain loncengnya. Jadi kalau ada video-video baru teman-teman tahu nih. Terus jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang tadi gua nggak sempet tanyain ke Mas Aka, silahkan kalian masukin di komen. Nanti gua sama Mas Aka gua akan coba jawabin sebisanya kita ya Mas ya. Yes. Terus sampai jumpa di Toy Fair ya. Nanti kalau pas udah datang ke Toy Fair, jangan lupa ditanya Mas Saka, Mas, foto dong gitu. Iya kan bisa kan gitu kan. Sampai jumpa nanti. Thank you. Stay Gua safe semua. sama-sama dari anak-anak Kotak Coklat dari tim Isekai juga nanti kita akan ada di sana ya. Sampai jumpa, kita ketemu di sana, kita akan bikin konten-konten di sana ya. Thank you. Thank you. Stay safe ya, jaga kesehatan ya. Jangan lupa peduli lindunginya dicek, diurusin, kartu kreditnya dibayar. Bye.